Nah, tentu keyakinan dalam Islam tidak ada seperti ini. Maka seorang muslim sejati itu senantiasa bertawakal dan menyandarkan dirinya kepada Allah dalam hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di majelis ilmu ini yang kita senantiasa melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktu terbaik kita yang kita isi tidak lain adalah ketika kita beramal saleh, melakukan ketaatan. Dan di antara ketaatan dan amal saleh yang paling utama adalah belajar menuntut ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan menjalankan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih meneruskan bab yang ke-27 ya, berkaitan tentang tatayyur, Ini bagian keduanya. Kemarin kita tidak menyelesaikan dalil-dalil berkaitan tentang tatayyur. Maka tatayyur ini dia adalah masdar dari kalimat tatayyara yang asalnya itu diambil dari kalimat tayrun. Tayrun artinya adalah burung. Kenapa istilah ini diambil dari akar kata tayrun? Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu, mereka menggantungkan nasib mereka ketika safar antara celaka atau selamat dengan burung, dengan melepaskan burung. Maka ini tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam, karena seseorang itu hendaknya dia bertawakal kepada Allah, menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada di mana arah terbangnya burung. Maka ini salah satu contoh yang terjadi banyak di kalangan Arab jahiliyah berkaitan dengan safar, karena memang kebiasaan mereka itu berdagang, dan berdagang mereka itu bukan dekat tetapi jauh antar negara. Karena kebiasaan mereka berdagang, maka mereka terkadang punya keyakinan yang keliru. Salah satu yang keliru adalah mereka menggantungkan nasib mereka ketika ingin safar dengan terbangnya burung. Kalau seandainya burung itu dilepaskan, ya, kemudian dia terbang ke arah kanan, maka mereka akan safar.
karena meyakini ini pertanda baik. Sedangkan kalau burungnya ke arah kiri, maka mereka bertasya'um, merasa bernasib sial. Akhirnya tidak jadi safar gara-gara burungnya terbang ke arah kiri. Nah, tentu keyakinan dalam Islam tidak ada seperti ini. Maka seorang muslim sejati itu senantiasa bertawakal dan menyandarkan dirinya kepada Allah dalam hal apapun. Maka tatayyur, ya, secara asal tadi maknanya adalah burung, ini berkaitan dengan bernasib sialnya orang-orang jahiliyah dulu. Ketika mereka ingin safar maka harus menerbangkan burung terlebih dulu. Adapun secara istilah syar'i, maka tatayyur adalah at-tasya'um bimar'iyin au masmu', yaitu mengait-ngaitkan kesialan dan keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Misalnya melihat burung, banyak burung berkumpul misalnya di atas atap. Lalu kita mengatakan ini pacangan ada yang meninggal. Maka itu termasuk tatayyur. Atau sesuatu yang didengar, misalnya mendengar suara burung hantu, lalu dia bernasib sial, lalu dia mengkaitkan keburukan dengan manusiakah, dengan apakah, maka ini dinamakan dengan tatayyur. Nah, maka tatayyur ini maknanya umum, segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan keburukan atau sial, entah dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Apapun itu berkaitan dengan merasa sial dengan sesuatu apakah, maka dinamakan dengan istilah tatayyur. Kemudian para ikhwah sekalian, nah dalam di negeri kita Indonesia ini sangat banyak tatayyur ini. Terkadang satu tempat di tempat yang lain maka berbeda. Yang ini memberikan pengaruh pada hati mereka sehingga mereka mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sama sekali. Terkadang kita mendengar berkaitan dengan masalah orang menikah, ya. Maka mereka tidak mau menikah. Ada di antara mereka yang tidak mau menikah pada hari tertentu, pada bulan tertentu. Karena kalau menikah pada bulan tertentu, misalnya bulan Safar, maka mereka beranggapan pernikahan mereka akan sial, ya, akan bernasib buruk dan seterusnya. Terkadang juga mereka menghitung nama, ya. Ketika nama si suami seperti ini, nama istri seperti ini dihitung-hitung lalu disimpulkan, maka ini kalau seandainya jadi menikah maka mereka akan kelahi, akan KDRT, banyak keburukan-keburukan gara-gara nama. Padahal namanya bagus, Abdullah nama lakiannya, biniannya namanya Maryam. Tetapi karena ada keyakinan-keyakinan berkaitan dengan menghitung nama tadi, akhirnya nggak jadi menikah. Sama halnya berkaitan dengan anak yang sakit, anak kecil sakit, lalu ada orang tua mengatakan ini ngarannya kebaratan sehingga garing terus. Apa hubungannya nama dengan garing? Nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Ya memang orangnya penggaringan, entah imunnya tidak kuat ke apakah, maka tidak ada kaitannya nama dengan penggaringan kah atau sehat kah, ya. Maka ngarannya bagus, misalnya Muhammad namanya bagus, atau namanya misalnya Sulaiman, Ibrahim, nama-nama yang bagus. Kemudian anak ini garing terus, lalu ada orang tua mengatakan ini ngarannya kebaratan, karena kalau menyandang lalu diganti namanya. Ternyata tetap aja juga garing, kan nggak ada kaitannya. Maka ini juga namanya tatayyur. Kalau namanya sudah bagus, walaupun dia memang bagus atau namanya kada bagus misalnya, memang takdir Allah garing ya garing, ya. Tidak ada kaitannya antara sakit dengan nama tersebut. Dan ini juga banyak di tempat-tempat kita seperti ini berkaitan dengan masalah nama. Kemudian sangat banyak ya sebagian tempat, misalnya di Jawa atau di Sumatera bermacam-macam tatayyur ini, ya, dengan berbagai macam kondisi dan budaya dan tradisi. Kemudian hukumnya tatayyur ini ada dua macam yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi. Maka tatayyur menjadi syirik besar, hukumnya adalah syirik besar bagi yang bertatayyur ini kalau dia meyakini
kesialan-kesialan tersebut ya memang diciptakan oleh sesuatu tadi. Misalnya ketika mendengar suara elang atau suara burung hantu, lalu dia meyakini di dalam hatinya memang ada orang yang meninggal dunia gara-gara suara burung hantu tadi. Dia meyakini di dalam hatinya yang menciptakan keburukan tadi adalah memang benar suara burung hantu. Maka ini jatuhnya adalah syirik besar, karena segala sesuatu yang menimpakan keburukan bukan makhluk, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu nama Allah Ad-Darru, An-Nafi', Ad-Darru, yang Maha memberikan manfaat dan yang Maha memberikan mudarat. Kalau dia meyakini bahwa suara burung hantu tadi memang tersendiri dia bisa memberikan mudarat, maka jatuhnya adalah syirik besar. Kemudian hukum yang kedua adalah syirik kecil. Nah, kalau dia meyakini kayak suara burung hantu atau apakah sebatas sebab saja, sebatas sebab dan pertanda munculnya kesialan. Dia memang meyakini yang memberikan mudarat hanya Allah. Namun dia meyakini ini sebagai sebab ada kesialan. Maka ini umumnya dan lazimnya diyakini oleh kaum muslimin. Hanya diyakini sebagai sebab saja. Maka ini jatuhnya adalah syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Syirik kecil. Tetap haram, hukumnya haram. Nah, banyak hal-hal seperti ini. Ya, seperti misalnya anak kecil yang tadi kayak penggaringan misalnya. Kenapa ada penggaringan? Karena memakai galang hitam, Bang Jal. Nah, maka akhirnya dia memakai galang hitam. Maka ini juga demikian. Maka terkadang banyak orang tua yang memakaikan anaknya gelang hitam tadi agar jangan sial, agar jangan garing, hanya sebatas sebab saja. Ini sebab agar tertolak bala dan penyakit. Maka kita kan sudah belajar bahwa menetapkan sebab dan akibat kan harus melalui dua cara. Ini harus pian fahami, menetapkan sebab dan akibat dengan dua cara. Kita bisa mengatakan ini sebagai sebab kesembuhan, maka dengan dua cara. Cara pertama, syariat menjelaskan ini memang sebabnya dan menimbulkan akibat seperti ini. Seperti madu, sebab untuk kesembuhan. Maka dalam Al-Quran jelas Allah menyebutkan berkaitan tentang madu. Kemudian bekam, hijamah. Nabi menjelaskan dalam hadis bahwa hijam termasuk sebab untuk penyembuhan. Maka boleh kita katakan minum madu, bekam sebagai sebab untuk penyembuhan. Cara yang kedua, tidak ada dalam syariat, tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, tapi ahlinya meneliti dan menjelaskan. Ahlinya meneliti dan menjelaskan. Misalnya tanaman sengot kucing, kumis kucing. Nah, itu kan di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Tetapi bisa kita katakan sebagai sebab penyembuhan penyakit tertentu karena memang ahlinya tenaga medis meneliti bahwa dalam obat-obatan ini, tanaman ini ada zat tertentu yang bisa menghilangkan penyakit tertentu. Maka boleh kita katakan kumis kucing sebagai sebab untuk penyembuhan. Nah, gelang hitam, kita katakan gelang hitam. Ini banyak di kanakan-kanakan. Lihat aja setiap kanakan kadang banyak gelang hitamnya. Nah, kita takuni ini dari mana begelang hitam? Pasti jawabannya dari orang Bahari. Dari orang Bahari, dari guru, mentoknya dari guru. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari tenaga medis, bukan. Maka kita tanya dari mana? Pasti mentoknya tadi. Misalnya dia katakan dari guru atau dari kitab-kitabnya ada. Apakah ketika ada dijelaskan dalam sebuah kitab pasti benar? Maka belum tentu. Karena walaupun dalam kitab tersebut harus mendatangkan dalil. Harus mendatangkan dalil. Berupa Al-Quran, atau hadis atau penjelasan dari tenaga medis. Maka tidak ada dalam Al-Quran dan hadis benang hitam bisa mengangkat kesembuhan atau menolak penyakit. Kemudian tidak ada juga dokter manapun, mau dokter Tirta, Rahinatul Bahrain, nggak ada beliau menjelaskan bahwasanya
gelang hitam bisa menyembuhkan penyakit atau menangkal penyakit. Maka tidak boleh seseorang menangkal penyakit dengan gelang hitam. Nah, maka ini juga berkaitan dengan tatayyur. Terkadang orang bertatayyur anak penggaringan karena tidak dimacam-macami, entah tidak digalak kasih apa gelang hitamkah ya, atau apapun itu ya, maka ini juga masuknya bisa bab tatayyur. Kemudian, nah kenapa tatayyur ini dikatakan sebagai kesyirikan? Tadi kan hukumnya ada dua, bisa syirik besar atau syirik kecil. Kemudian kenapa dikatakan tatayyur ini syirik? Ada dua sebab. Yang pertama, karena itu bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Padahal satu-satunya yang menetapkan sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuknya tauhid rububiyah. Allah lah yang menentukan. Allah lah yang menciptakan sebab tersebut. Bukan makhluk. Maka tidak boleh makhluk bisa-bisa menentukan sebab yang bukan sebab. Sehingga dia dikategorikan sebagai kesyirikan. Bisa-bisa berwani-wani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa dikatakan sebagai kesyirikan adalah karena tatayyur menafikan sikap tawakal kepada Allah. Menafikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tadi ketika mengatakan, misalnya nih berkaitan dengan dia pemilik hotel. Lalu dia kadang mau ada lantai nomor 13, kadang mau ada kamar nomor 13. Berarti kan dia menafikan tawakal. Seorang muslim kan dia harus bertawakal kepada Allah berkaitan tentang hal apapun, keburukankah, kesialankah, maka dia harus menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan pasti itu sial, berarti kan dia menafikan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertawakal. Maka inilah dikatakan tatayyur itu sebagai kesyirikan. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil berkaitan tentang tatayyur ini. Dalil yang pertama langsung dua ayat ya. Dua surah. Yang pertama surah Al-A'raf 131, yang kedua surah Yasin ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka, keburukan mereka itu di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah yang kedua Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Para utusan, para rasul mengatakan kemalangan, kesialan kamu adalah karena ulah kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan maka kamu akan bernasib malang juga, bernasib sial juga? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ayat yang pertama, surah yang pertama ini berkaitan tentang tatayyurnya Fir'aun dan kaumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di surah Al-A'raf 131 tadi bercerita tentang Fir'aun dan kaumnya bertatayyur, bernasib meyakini kesialan. Kenapa mereka meyakini kesialan? Mereka meyakini kesialan ketika melihat Musa dan pengikutnya. Jadi mereka ini kada tanggung-tanggung bertatayyurnya. Mereka merasa bernasib sial ketika ada Nabi Musa dan kaumnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesialan mereka itu di tangan Allah, bukan karena adanya Musa dan pengikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya tatayyur ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada bahkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun dan kaumnya meyakini kesialan ketika mereka melihat Musa dan pengikutnya.
Adapun surah yang kedua, Yasin ayat 19, ini berkaitan tentang kesialan yang diyakini oleh orang-orang kafir, yang mana mereka meyakini adanya kesialan ketika para rasul mendakwahi mereka. Jadi mereka meyakini bahwa kesialan menimpa mereka ketika para rasul mendakwahi mereka. Padahal di sini Allah mengatakan bahwa keburukan, kesialan itu ulah akibat kalian sendiri. Maka segala keburukan, kesialan itu dikarenakan perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Bukan karena seseorang, ya, bukan karena macam-macam faktor, bukan, tetapi karena perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Maka tidak boleh seseorang misalnya mengatakan anak ini membawa sial. Misalnya punya anak 5. Anak pertama bagus ekonomi, yang kedua makmur, yang ketiga jaya. Ketika anak lahir, yang keempat lahir, maka bangkrut, di PHK, macam-macam. Lalu dia mengatakan orang tua ini, yang keempat ini anak pembawa sial. Nah ini juga demikian, ya, dinamakan dengan tatayyur. Kemudian dalil yang kedua, setelah penulis membawakan ayat Al-Quran berkaitan tentang tatayyur yang terjadi di zaman Nabi Musa, yaitu oleh Firaun dan para pengikutnya ketika mereka mengatakan kesialan yang menimpa mereka gara-gara Musa dan para pengikutnya. Setelahnya penulis membawakan dalil berupa hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safar. Tidak ada adwa, tatayyur, hamah ataupun safar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a wala ghula, tidak ada nau dan tidak ada gaul, ya, tidak ada gul. Maka di sini berarti ada 6 yang Nabi nafikan. Ada 6 macam yang Nabi nafikan. Yang pertama adalah la adwa, tidak ada adwa. Adwa adalah penyakit menular. Apa maksudnya? Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Jadi maksud dari penafian Nabi bukan tidak ada penyakit menular, enggak. Maksudnya adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Maka yang penyakit menular ini ketika dia menularkan dan terkena itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan menafikan adanya penyakit menular, bukan. Tetapi maksudnya adalah tidak ada penyakit menular yang menularkan dengan sendirinya. Maka yang menularkan kemudian dia kena, ada efeknya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan karena penyakit menular tersebut. Maka penyakit menular ada, ya. Namun efeknya menjangkiti seseorang, kemudian dia menularkan orang lain, maka ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai salah memahami hadis ini. Secara zahir kita katakan misalnya tidak ada penyakit menular. Itu secara zahir, ya. Namun maksudnya adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Maka seseorang tertular, seseorang yang kena penyakit menular itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, bukti ada penyakit menular adalah Nabi memerintahkan seseorang yang terkena kusta agar orang yang melihatnya lari, tidak berparak dan menjauhi orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang menular, yang mana seseorang harus berhati-hati ketika dekat dengan orang tersebut. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad." Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran si singa. Maksudnya apa? Ini menunjukkan ada penyakit yang menular seperti kusta. Ketika ada seseorang yang kena penyakit menular, maka kita disuruh untuk menjauhi orang tersebut karena dia bisa dikatakan sebab untuk menularkan penyakit. Nah,
Dulu ketika masih rame-rame COVID, ada orang yang menantang, ya. Dia meyakini nggak percaya dengan COVID. Lalu dia menghirup, mendekatkan hidungnya ke mulut orang yang terkena COVID. Mungkin pian pernah membaca, ya. Akhirnya orangnya meninggal dunia. Memang dia tidak akan menularkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara sebab apa dia menularkan? Secara sebab dia menularkan. Dan sebab itu maka dia akan berjalan sebagaimana Allah ciptakan. Maka api sifatnya apa? Panas. Maka dia akan berputar, akan berjalan sebagaimana yang Allah ciptakan. Maka dia akan membakar, maka dia akan memusnahkan dan seterusnya. Maka ini berkaitan dengan penyakit menular, maka jangan ditantang. Nabi menyuruh kita untuk menjauh. Karena secara sebab dia bisa menularkan. Kemudian yang kedua, Nabi juga menafikan tatayyur. Ini pembahasan kita, ya. Kan Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular yang menularkan dengan sendirinya, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan tidak ada tatayyur. Maksudnya adalah tidak boleh kita meyakini keyakinan yang tatayyur, yaitu tidak ada sangkut pautnya dengan syariat dan juga dengan fakta dan kenyataan. Kayak tadi misalnya, orang kada jadi kawin karena namanya dihitung dengan nama calon istrinya. Lalu dihitung-hitung, ini kada cocok jar. Nah, maka ini juga namanya tatayyur, ya. Maka ini tentu diharamkan dan dilarangkan karena membuat orang tidak bertawakal kepada Allah, merasa dirinya sia, jelek, buruk dan seterusnya. Ya, padahal tidak ada kaitannya antara sesuatu tadi dengan kesialan yang akan dia temui. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan laha mata, tidak ada burung hantu. Maksudnya tidak boleh bernasib sia dengan burung hantu. Maka orang-orang jahiliyah terdahulu mereka juga meyakini datangnya burung hantu sebagai pertanda kesialan. Maka Nabi menjelaskan itu adalah keyakinan yang salah, tidak ada kesialan yang berkaitan dengan adanya burung hantu. Ya mungkin kalau di tempat kita macam-macam binatangnya, ada bernasib sial dengan laba-laba misalnya. Kalau ada laba-laba di rumah jadi misalnya, ini kada perajakian. Nah, padahal kada perajakian rigat rumahnya itu menunjukkan penghuninya pengoler. Akhirnya karena pengoler juga mencari rizki. Nah, maka ini tidak ada kaitannya laba-laba apakah ya di dalam rumah. Ada misalnya tokek nangganal. Ketika buntutnya lapas, ini ini beruntung jar, dapat duit jar. Ini menang judi jar. Dikait-kaitkan lawan judi atau togel ya. Ini macam-macam jenis tatayyur yang ada di tempat kita berkaitan dengan binatang. Kemudian yang keempat, nah ini juga yang terjadi di saat sekarang, yaitu Nabi mengatakan la safara. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Nah, maka Safar itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah Safar ini nama ulat, ya, ulat yang membawa penyakit menular, yang mana biasanya ditemukan di perut hewan. Jadi ulat yang membawa penyakit menular dan biasanya ditemukan di perut hewan. Jadi maksud Nabi adalah tidak ada ulat yang membawa penyakit menular kecuali dia menularkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama makna Safar. Makna yang kedua, Safar maksudnya adalah bulan, salah satu dari bulan Hijriyah. Bulan kedua dari bulan Hijriyah setelah Muharram Safar. Nah, maka Safar ini sama seperti bulan yang lain. Ya, tidak boleh kita yakini bulan keburukan, bulan turunnya bala dan seterusnya, enggak boleh. Maka pada waktu kapanpun, di tempat manapun, sebab turunnya bala adalah karena maksiat. Mau bulan Safar kah, bulan Muharram kah, bulan Ramadan kah, kalau penduduk kampungnya banyak bermaksiat kepada Allah, itu penarik bala untuk turun. Maka tidak benar misalnya Allah menurunkan sekian ratus bala pada bulan Safar. Akhirnya orang kadawani bertajak rumah, kadawani memulai bisnis, kadawani untuk menikah.
Kenapa? Karena dianggap bulan sial. Ya. Maka ini juga tidak demikian. Allah memuliakan semua bulan-bulan termasuk bulan Safar. Nah, misalnya ada orang yang mengatakan, ulama ini mengatakan bahwa di bulan Safar itu sekian ratus bala yang turun. Akhirnya orang kaduani macam-macam, apalagi hari Rabu bulan terakhirnya. Hari Rabu pekan terakhir bulan Safar. Akhirnya orang kaduani berjualan, lebih sunyi daripada biasanya. Orang kaduani beraktivitas, kaduani begawi, kaduani berkendaraan, kaduani keluar rumah. Kenapa? Hari Rabu mustamir, yang terus-menerus turun bala pada hari Rabu tersebut. Maka kaidahnya adalah kalau ada perkataan seseorang yang bertentangan dengan perkataan Nabi, wajib kita menolak perkataan seseorang tersebut. Nabi mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Mau dia ulama kah, mau dia imam, selama dia bukan Nabi, dia bukan maksum, ucapan dia bukan wahyu, wajib ditolak. Tidak boleh kita katakan kita harus berlapang dada. Ada ulama yang mengatakan, enggak boleh. Ini Nabi jelas mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Mau dia ulama yang ribuan tahunkah hidupnya misalnya mengarang kitab macam-macam, kalau perkataannya bertentangan dengan perkataan Nabi, maka satu saja yang kita terima perkataan Nabi. Wajib kita tolak perkataan orang tersebut. Tidak boleh kita katakan kita harus bertoleransi, berlapang dada, ada pendapat. Maka tidak boleh demikian. Ya. Ketika ada perkataan Nabi jelas mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Akhirnya macam-macam orang mengadakan. Ya. Intinya banyaklah hal-hal yang terjadi berkaitan dengan keyakinan adanya kesialan di bulan Safar. Dulu itu kalau kita makan gorengan sedikit dibuang kali dihabiskan, itu racunnya aja. Nah, makan wadai untuk sedikit kita sisakan, kita buang. Makan bakwan sedikit kita buang. Ini kan berarti mubadzir pulang, masuknya haram pulang. Nah, jadi keyakinan-keyakinan seperti ini harus diluruskan. Makanya orang yang belajar tauhid itu dia cerdas. Dia cerdas orangnya. Dia kritis, ya. Tidak mau ikut-ikutan, tidak mau merasa hidupnya ini merasa sial, merasa buruk, enggak boleh. Seorang muslim itu harus optimis terus, merasa baik, berbaik sangka, ucapan yang baik, kondisi yang baik. Tidak boleh dia meyakini ada kesialan-kesialan yang tidak ada kaitannya dengan syariat dan kenyataan. Ya. Maka tidak boleh dia meyakini adanya kesialan di bulan Safar. Maka bulan Safar sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang kelima, Nabi menafikan juga yang kelima adalah wala nau'a. Nau' adalah bintang, ya. Tidak ada bintang. Maksudnya adalah keyakinan adanya kemunculan bintang tertentu sebagai sebab turun hujan, atau bintang tersebut menurunkan hujan, ya. Atau berkaitan tentang musibah-musibah ketika ada munculnya bintang tertentu. Maka ini juga tidak boleh demikian. Karena nau ini, bintang ini tidak ada kaitannya berkaitan dengan masalah hujan turunkah atau tidak turun. Ya, maka tidak ada dalilnya. Apakah ada dalil yang menyebutkan berkaitan bahwasanya bintang itulah yang menyebabkan hujan turun atau tidak turunnya? Maka tidak demikian. Maka tidak boleh juga dia meyakini ketika ada bintang, ya, munculnya bintang tertentu sebab turunnya hujan, atau misalnya dia meyakini bahwa bintang tersebutlah yang menurunkan hujan. Maka ini juga tidak ada kaitannya dalam syariat. Maka tidak boleh kita yakini demikian. Kemudian yang keenam, Nabi juga menafikan ghul, ya. Ghul adalah syaitan, syaitan. Tidak ada syaitan. Maksudnya adalah tidak ada pengaruh dari syaitan yang menghampiri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kita harus senantiasa bersandar dan bertawakal kepada Allah untuk menghadapi gangguan-gangguan syaitan. Dan ghul ini adalah sama, yaitu keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, yang mana mereka meyakini ghul ini adalah syaitan yang membuat mereka tersesat di tengah jalan. Kan mereka apa? Biasanya safar, berdagang. Ini kembali kepada makna tatayur tadi. Nah, maka di antara keburukan yang mereka yakini akan dialami kalau seandainya tadi
ketika mereka melepaskan burung ke kiri, nah maka mereka meyakini ada syaitan yang membuat mereka tersesat di tengah jalan. Maka Nabi menafikan tidak ada syaitan ghul ini yang bisa melakukan keburukannya kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita keluar rumah baca doa ya. Kalau kita misalnya berada di suatu tempat yang kita merasa ada hal-hal yang buruk terjadi, baca doa lagi ya. Bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Banyak doa yang kita bisa baca dalam rangka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq, An-Nas kita baca ya. Maka tidaklah syaitan itu bisa melancarkan keburukannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh seseorang itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah zikir pagi dan petang. Kemudian dalil selanjutnya masih berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan walahuma an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'l qalu wa mal fa'lu qala al kalimatut thayyibah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa dan tiarah. Adwa sama tadi, tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada tatayyur. Tetapi al-fa'al yang membuat diriku senang. Maksudnya adalah Nabi senang al-fa'al. Apa maksud dari al-fa'al? Maksudnya adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Nah, maka kalau kita safar, bukan kita merasa bernasib sial di tengah jalan, enggak. Tetapi malah kita katakan semoga kita selamat, mudah kita dihindarkan dari keburukan-keburukan. Ini namanya kata-kata yang baik. Kenapa kata-kata yang baik ini disukai oleh Nabi? Karena dia membuat seseorang itu hatinya menjadi tenang ketika dia mengatakan kata-kata yang baik. Terkadang kalau kita safar bersama dengan rombongan, terkadang dalam rombongan itu ada orang yang membuat kata-katanya membuat kita itu malah kada nyaman, berburuk sangka kepada Allah. Misalnya ketika berangkat ternyata di tengah jalan bisnya mogok. Lalu dia mengatakan, "Han, jarko, baik udah kita safar jar." Nah, maka dia terkadang kata-kata buruknya ini malah membuat orang menjadi khawatir dan takut. Maka seseorang yang senantiasa dia bertafaul ya, berkata-kata yang baik, maka dia akan mengatakan kita ke bengkel, kita sama, dia berusaha menenangkan, kata-katanya apa? Berusaha menenangkan para penghuni, yang berada di dalam bis tadi, bukan kata-kata yang buruk. Maka inilah kata-kata yang disukai oleh Nabi SAW, yaitu kata-kata yang baik. Ingin safarkah, ingin melakukan apakah, menikahkah, menajak rumahkah, memulai bisniskah, maka dia disunnahkan mengucapkan kata-kata yang baik yang akan mempengaruhi hatinya ya. Maka dia berbaik sangka kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berkata-kata yang buruk sehingga mengakibatkan orang lain pun menjadi suudzon-kah ya. Kemudian dia merasa nasibnya kada baikkah. Maka yang Nabi sukai adalah kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan. Bukan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia merasa sial, merasa buruk dan seterusnya. Maka seseorang yang kena musibah, kena ujian, hendaklah dia bertafaul. Maksudnya adalah dia mengucapkan kata-kata yang baik yang menunjukkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa buruk dengan musibah tersebut. Misalnya berkaitan dengan harta, ya, entah mobil yang hilang, rumah yang terbakar. Maka seseorang hendaklah bertafaul, berkata-kata yang baik, bersikap optimis, bukan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, misalnya semua harta yang kita miliki adalah milik Allah, maka suatu saat pasti Allah akan mencabut entah rumah kita kah, bahkan diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kata-kata yang baik yang memotivasi diri kita agar senantiasa berbaik sangka ketika mendapatkan musibah. Maka jangan diungkit-ungkit. Rumah ini rumah mahal, lawas sudah mencicilnya, jangan dia tambah sakit hati kita.
Kalau kita dapat musibah berkaitan dengan benda dunia yang hilang, maka jangan diungkit-ungkit, nukarnya larang, lawas macam, jangan diungkit, malah tambah sakit hati ya. Maka berkaitan tentang kehilangan atau kerusakan barang, langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah milik Allah, Allah yang mengambilnya. Kemudian juga ini adalah sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kata-kata yang baik ketika mendapatkan ujian dan musibah. Biasanya seseorang itu tambah sakit hati ketika hartanya hilang tadi dengan mengungkit-ungkit entah harganya ke lawas mencicil. Akhirnya tambah sakit hati ya. Misalnya mobil hilang, mencicil lawas mana 20 tahun hanya lunas. 20 tahun hanya lunas. Pas ambil maling, hanya nukar, isoknya ambil maling. Maka terkadang ada kata-kata yang membuat dia tidak redha dengan takdir Allah. Entah dengan mengatakan ini harganya mahal, macam-macam dia sebut berkaitan dengan mobil tadi, tidak dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya itu menambah sakit hati, tidak menambahkan ketenangan di dalam hati. Maka langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan berbaik sangka, berkaitan dengan pahala yang ada di balik musibah kalau kita sabar. Maka itulah hal-hal yang kita ingat ketika dapat musibah. Bukan pian ungkit harganya, lawas ini adalah harta yang paling pian cintai, bukan. Ini malah menambah sakit hati. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik, yang optimis agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, kita teruskan. Maka Nabi SAW menyukai al-fa'al. Maka Nabi sendiri yang mentafsirkan al-fa'al adalah kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Di sini Uqbah ya dijelaskan dalam salah satu syarah kitab Tauhid Taisir Al-Azizil Hamid, itu yang benar namanya bukan Uqbah bin Amir tapi Urwah bin Amir. Urwah bin Amir. Beliau berkata, suatu ketika perihal tatayyur disebut-sebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, ahsanuhal fa'al wala turaddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bik. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Syu'aib Ar-Naud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik adalah al-fa'al. Al-fa'al tadi adalah kata-kata yang baik atau sikap yang baik. Dan tiarah tersebut tidak boleh membuat seorang muslim tidak jadi melaksanakan apa yang sudah dia niatkan. Jadi misalnya dia hendak berniat menikah pada hari Rabu, pekan terakhir bulan Safar. Contohnya misalnya dia ingin membuktikan bahwa tidak ada kesialan di bulan Safar. Maka ternyata banyak keluarganya macam-macam, akhirnya mengurungkan. Akhirnya apa? Mengurungkan niatnya karena dia lalu terbetik di hatinya ada semacam tatayyur. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, ini misalnya dia apakah ya, maka ada perasaan ini kada nyaman atau kada apa, maka bacalah doa ini, yaitu Nabi mencontohkan agar kita berdoa terhadap segala sesuatu yang kita merasa ini buruk atau apakah terbesit atau apa seperti itu, maka ucapkanlah doa seperti ini agar Allah menjaga kita. Doanya adalah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, tidaklah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau, dan tidaklah yang menolak segala keburukan kecuali juga Engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali darimu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita baca agar lebih menenangkan hati kita. Kalau misalnya kita mendengar apa ya, ada ketakutan, ada ini dan itu, maka baca doa ini. Kemudian para ikhwas sekalian,
langsung kita teruskan dalil yang selanjutnya masih berkaitan dengan tatayyur. Penulis mengatakan, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu wa ja'ala akhirahu min qauli ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan secara marfu'. Marfu maksudnya disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, tiarah adalah kesyirikan. Tiarah adalah kesyirikan. Nabi mengucapkan tiga kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak seorang pun di antara kita kecuali pasti ada terbesit tatayur di hati kita. Nah, terkadang di hati kita ini terbesit merasakan kesialan dengan sesuatu. Ada terbesit demikian. Maka hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya. Terkadang kita merasa sial dengan inikah, dengan itukah, dengan alamkah, dengan binatangkah, terbesit di dalam hati. Maka ini bisa dihilangkan dengan apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddat huttiyarah min hajatin faqad asyrak." Barang siapa yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu karena tatayyur, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kayak tadi misalnya berkaitan dengan menghitung nama hendak kawin, lalu dihitung nama lakiannya dan nama biniannya. Coba kau minta hitung akan ya. Lalu minta hitung akan lawan orang di kampung nang tuha. Nang dianggap tuha, dianggap bisa seraba tahu. Maka lalu dihitung ngarannya. Ya. Ketika dihitung, jarsidin ini kada baik Pak mau diteruskan. Akhirnya dia tidak jadi melaksanakan dengan akhwat yang sangat bunga solehah tadi. Gara-gara perhitungan oleh si orang tua tadi. Nah maka kalau dia melakukan demikian nggak jadi melakukan niatnya, padahal nikah adalah ibadah, karena tatayur tadi, menghitung nama tadi, maka dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalik? Lalu apakah yang dapat menghapuskan dosa tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi apa kafaratnya? Apa penebus dosanya, dosa kesyirikan ini? Kenapa dikatakan sebagai kesyirikan? Karena dia tadi mengurungkan niatnya karena tatayyur. Nah, menebusnya dengan apa? Maka Nabi menjawab, an yaqula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Maka penebusnya ya dengan membaca doa, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Jadi membaca zikir ini. Tidak ada keburukan kecuali keburukan yang datang darimu. Dan tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi penebusnya dari kesyirikan tadi, syirik kecil tadi ketika dia mengurungkan niatnya karena dia bertatayyur, maka penebusnya dengan membaca zikir ini. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Kemudian dan Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan hadis dari Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini tentu adalah saudaranya Abdullah bin Abbas. Dan Al-Fadl bin Abbas ini juga termasuk salah satu sahabat yang bungas ya, yang wajahnya tampan, Al-Fadl bin Abbas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat tiyarah ma amdaka aw raddaka." Sesungguhnya yang disebut tiyarah adalah kepercayaan yang mempengaruhi jadi atau tidaknya engkau melakukan sesuatu.
Nah, karena ada tiarah inilah yang kita yakini akhirnya kita meyakini jadikah atau tidak jadi. Kan kita akhirnya terpengaruh dengan tatayur tersebut. Nah, maka para ikhwas sekalian, dalil yang pertama tadi pada hadis yang kita baca tadi, yaitu berkaitan tentang tatayur ini suka terbesit di dalam hati. Suka terbesit di dalam hati. Maka ini bisa dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyandarkan diri kita kepada Allah. Maka tidak ada yang memberikan mudarat dan tidak ada yang memberikan maslahat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang saya lihat, yang saya yakini, bukan, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dihilangkan dengan apa? Bertawakal. Kemudian ada beberapa cara agar terhindar dari tatayur. Ada beberapa cara agar terhindar dari tatayur. Yang pertama, tentu ini obat yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an banyak ayat Allah menyuruh kita untuk bertawakal. Untuk apa? Menghilangkan rasa was-was dan takut karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu sehingga kita bertatayur. Maka dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan takdir. Maka takdir Allah ada yang baik menimpa kita, ada juga yang buruk menimpa kita. Kalau seandainya ada takdir Allah yang buruk menimpa kita, maka ini sudah Allah gariskan, Allah kehendaki, maka di balik musibah yang buruk ada banyak sekali hikmah dan maslahat. Maka ini harus disadari dan diamalkan, senantiasa bertawakal dan mengamalkan takdir Allah, mengamalkan iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua agar terhindar dari tatayur adalah mengetahui bahwa tatayur itu sikap berburuk sangka kepada Allah. Tatayur adalah kita harus meyakini tatayur itu adalah sikap berburuk sangka kepada Allah. Kayak tadi, hendak kawin kok jadi kawin. Nah, karena jadi kuitannya banyak keluarganya ketujuh bertatayur, ya. Entah menghitung namakah tadi, atau bulan tertentu kah, atau hari tertentu kah. Maka ini sebenarnya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka caranya kita harus meyakini tatayur itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak mentakdirkan demikian. Kenapa kita yakini? Ya. Seakan-akan Allah pasti mentakdirkan kita takdir yang buruk, padahal belum tentu. Maka dalam hadis qudsi, ya, berkaitan dengan persangkaan hamba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini, kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah memuliakan kita, tidak menghinakan kita, maka itulah maka sejalan persangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan sampai kita meyakini dan berburuk sangka ada keburukan, sial dan seterusnya, maka demikian dia akan mendapatkan keburukan dan kesialan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkannya. Dan jika dia berprasangka buruk, maka dia pun juga akan mendapatkannya. Maka dengan mengetahui bahwa bertatayur itu adalah sikap buruk sangka kepada Allah, sehingga kita bisa menghindarinya. Kemudian cara yang ketiga agar kita bisa terhindar dari tatayur adalah dengan menyadari kita ini adalah makhluk yang mulia dan cerdas, yang kita tidaklah berkeyakinan, berprasangka kecuali dengan sejalan oleh syariat, dalam artian kita tidak boleh bertatayur, ya. Misalnya kita bertatayur dengan hewan tertentu misalnya, maka yang pertama dia berburuk sangka kepada Allah, yang kedua dia berburuk sangka kepada hewan tersebut. Kayak kucing misalnya, ya. Kalau kita menabrak kucing, maka supaya jangan sial kendaraan kita, maka tabrakan ke pohon pisang. Kenapa ulun sering mengulang-ulang ini?
karena ini terjadi di tempat ulun, makanya ulun kisahkan terus. Karena sering terjadi, ya kalau seandainya menabrak kucing, entah simbrakan banyu ke bannya aja, supaya jangan sial. Atau misalnya ditabrakan ke pohon pisang. Maka yang pertama berburuk sangka kepada Allah, Allah tidaklah menetapkan kesialan dengan menabrak kucing. Yang kedua, apa salah kucing sehingga harus pian tabrakan kemana? Ke pohon pisang. Maka berburuk sangka akhirnya kepada si kucing tadi. Berarti dia meyakini kucing membawa sial. Nah, maka ini salah pulang jadinya. Maka kucing seperti kambing, sapi, dia tidak ada kesialan di dalamnya. Ya. Maka tidak boleh demikian. Kucing itu disayangi, pian kasih makan. Ya. Maka setiap makhluk yang bernyawa ada sedekahnya. Kita kasih makan sedekah. Ya. Maka berarti dia berburuk sangka kepada Allah dan juga berburuk sangka kepada kucing. Kemudian kita habiskan kandungan bab ini ya. Yang pertama adalah ada 11 nih. Yang pertama penjelasan tentang kedua ayat tersebut di atas yaitu surah Al-A'raf dan surah Yasin, yang mana surah Al-A'raf itu tatayurnya Fir'aun dan bala tentaranya dengan adanya Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi mereka kada tanggung-tanggung. Bernasib sialnya dengan Nabi, dengan adanya Nabi dan para pengikutnya. Mereka mengatakan kita sial, bencana macam-macam karena adanya Musa dan para pengikutnya. Kemudian penjelasan surah Yasin ayat 19 ini berkaitan tentang perkataan orang kafir. Orang kafir ini juga merasa sial ketika ada Rasul yang mendakwahi mereka. Jadi kata mereka, kami sial ini karena engkau mendakwahi kami. Nah, maka Allah bantah kesialan itu, keburukan itu gara-gara tangan engkau sendiri. Kenapa engkau sial? Buruk, tertimpa musibah, bencana macam-macam karena kemaksiatan yang kalian lakukan, bukan karena para rasul yang mendakwahi mereka. Kemudian kandungan yang keempat, nafyul adwan, pernyataan bahwa tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Tidak ada penyakit menular, ada sambungannya. Tidak ada penyakit menular yang menularkan dengan sendirinya. Maka yang menularkan adalah Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penyakit menular ada seperti kusta, cacar, COVID dan seterusnya. Tetapi maksudnya adalah penafian penyakit menular yang menularkan dengan sendirinya. Tidaklah menular kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga, nafyut tiarah, menafikan tatayyur. Maka tidak boleh seseorang bernasib sial dengan sesuatu. Kemudian yang keempat, nafyul hamah, menafikan hamah. Hamah adalah burung hantu. Tidak boleh bernasib sial dengan adanya burung hantu. Kemudian yang kelima, nafyus safar, menafikan kesialan di bulan Safar. Maka tidak boleh seseorang meyakini Safar bulan sial, Safar bulan yang tidak boleh nikah, tidak boleh menajak rumah, tidak boleh. Maka Safar sama seperti bulan yang lainnya. Kemudian yang keenam, annal fa'la laisa min dzalika bal mustahab. Al-fa'al, sikap optimis, kata-kata yang baik, yang menunjukkan berbaik sangka kepada Allah, tidaklah termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dianjurkan. Karena musibah, maka kita berkata-kata yang baik. Ketika ada orang tua yang meninggal dunia, maka kita berkata-kata yang baik. Jangan dihubung-hubungkan dengan yang macam-macam. Ya. Ini kenapa anak meninggal, kepidaraan meninggal jangan. Nah, ini kan pada kena penyakit. Lalu dikait-kaitkan kepidaraan, melihat orang mati dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Kita disuruh untuk melakukan kata-kata yang baik. Kemudian yang ketujuh, tafsirul fa'li, penjelasan tentang makna al-fa'al. Al-fa'al tadi adalah kata-kata yang baik atau sikap optimis dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, annal waqi fil qulubi min dzalika ma'a karahatihi la yadur bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Yang ke-8, bahwasanya yang terjadi tatayyur di dalam hati seseorang, walaupun dia tidak suka, tidak menginginkannya, maka hal itu tidak mengapa. Jadi misalnya ketika seseorang itu ada tatayyurnya, terbesit di hatinya, maka itu tidak mengapa. Kenapa demikian? Ketika dia langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
apabila terjadi tatayyur di dalam hati, tetapi dia tidak menginginkannya, tiba-tiba terbesit. Nah, tiba-tiba apa? Terbesit. Maka hal itu tidak mengapa, tidak berdosa, bahkan Allah menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya. Jadi kalau ada terbesit merasa sial atau apa, maka langsung ingat kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, dzikru ma yaqul man wajadahu. Penjelasan tentang yang dibaca ketika seseorang menemukan hal tersebut. Jadi ketika dia merasa sial, terbesit di dalam hati, maka baca doanya. Yang doa yang sudah kita jelaskan tadi. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk, dan seterusnya. Kemudian yang ke-10, at-tasrih bi anna tiyarah syirkun. Penjelasan dan penegasan bahwa tiyarah, tatayyur, merasa bersial dengan sesuatu adalah kesyirikan. Dan ada dua, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Misalnya ketika tadi menabrak kucing, lalu ini sial terus nih kendaraan ya. Nah, maka kalau seandainya dia meyakini memang betul-betul kucing ini menciptakan keburukan dengan sendirinya, maka itu namanya dosa syirik besar. Kenapa demikian? Karena yang menghendaki keburukan bukan kucing, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan si kucing. Syirik kecil kalau seandainya dia meyakini kucing sebagai sebab kesialan. Nah, apakah ada dalilnya kucing dikatakan sebab kesialan? Maka tidak ada. Maka berarti jatuhnya apa? Syirik kecil. Karena dia seakan-akan kurang ajar terhadap Allah. Allah tidak menetapkan sebab terhadap sesuatu, maka dia tetapkan sebagai sebab. Maka ini bersikap tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, tafsirut tiyarah al-madmumah. Penjelasan tentang tatayyur yang tercela dan terlarang ya. Ini berkaitan tentang tadi yang kita bahas, entah dengan burung kah, dengan sesuatu yang dilihat dan seterusnya. Maka ini adalah tatayyur yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Yang dilarang tadi adalah ketika membuat kita tidak jadi atau mengurungkan niat kita karena tatayyur tadi, sehingga dia tercela dan dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.